Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan matematika discrete, yakni fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Izul Kamal dan dengan rekan-rekan saya yakni Muhammad Fadel Desya Putra dan Rahmatullah Zidan Al-Hakim. Ya, apa itu fungsi? Nah, di sini misalkan A dan B himpunan, relasi binar F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F sama dengan A, yakni adalah B. Nah, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan F A sama dengan B jika elemen A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Nah, jika F, A, dan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan, pra-image dari B. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Nah, di sini ada himpunan A, fungsi A, dan fungsi B. Nah, fungsi adalah relasi yang khusus. Yang pertama tuh, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Kedua, perasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B, yakni F dan A, C, F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama tuh himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Yang kedua, formula pengisian nilai atau assignment. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x pangkat 2, dan fx sama dengan 1 per x. Yang ketiga, kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang menetapkan jumlah bit 1 di dalam suatu string binar. Yang keempat, kode program atau source code. Contoh, fungsi menghitung x. Nah, di dalam pemrograman itu juga ada fungsi namanya function ABS, x integer. Integer begin if x lebih dari kurang dari 0, then ABS, x, else, else, dan seterusnya. Nah, yang pertama tuh ada relasi. Contoh dari fungsi itu ada relasi f 1, u, 2, f, dan 3w. Nah, dari a sama dengan 1, 2, 3 ke b, u, f, w adalah fungsi dari a ke b. Di sini f itu adalah 1 sama dengan u, f itu adalah 2 sama dengan v, dan f3 sama dengan w. Jadinya 1 ini adalah u, 2 dan v, 3 dan w. Nah, gitu. Daerah asal dari f adalah a dan daerah hasil adalah b. Jelajah dari f adalah u, v, w yang dalam hal ini sama dengan himpunan b. Nah, di sini. Nah, contoh juga ada 1U, 2V, 3W sama kayak tadi, tapi di sini dari A 1, 2, 3, 4 ke B, U, V, W bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Nah, F 1U, 1V, 2V, 3W. Dari A 1, 2, 3 ke B yakni U, F, W bukan fungsi. Karena 1 dipetakan ke dua buah elemen B yaitu U dan V. Nah, fungsi f dikatakan 1 ke 1 atau disebut juga dengan one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Nah, di sini bisa disebut fungsi A dan B. A itu ada 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Contoh, relasi 1W, 2U, dan 3V.
dari A 1, 2, 3 ke B. Nah, maksudnya itu dari A ke B, U, V, W, X adalah fungsi 1 ke 1. Jadinya dia tuh 1, 1. Kayak 1 itu ke W, 2 ke U, 3 ke V. Nah, tetapi relasi F sama dengan 1 ke U, 2 ke U, 3 ke F. Dari A, 1, 2, 3 ke B, U, V, W bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2 dan sama dengan U. Nah, lagi misalkan juga F sama dengan Z. Tentukan apakah Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 dan Fx sama dengan X kurang 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Pertama, Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 bukan fungsi 1 ke 1. Jadinya Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 itu bukan fungsi 1 to 1. Karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda nilai. Fungsinya sama, misalnya F2 sama dengan F min 2, 5 sama dengan 5. Padahal min 2 sama dengan tidak 2. Nah, yang kedua tuh Fx sama dengan X dikurangi 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena untuk A sama dengan tidak B. Atau A kurang 1 sama dengan tidak B dikurang dengan 1. Misalnya untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 1, dan untuk X sama dengan min 2, X min 2 sama dengan min 3. Fungsi F dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, seperti di sini, A ini 1, C juga bisa jadi 1, B ketiga, dan D kedua. Contoh lagi, relasi F sama dengan 1U, 2U, 3V. Dari A, 1, 2, 3 ke B, U, V, W bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Nah, F1 sama dengan W, 2, U, 3, V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B. U, V, W merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Jadinya semua anggota B itu termasuk jelajah dari F. Misal F, Z, yakni Z, tentukan apakah Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 dan Fx sama dengan X sama kurang 1 merupakan fungsi pada. Nah, penyelesaiannya tuh kayak gini. Yang pertama tuh Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 bukan fungsi pada. Beda ya, bukan fungsi pada sama one to one tadi. Karena tidak sama nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari F. Yang kedua tuh Fx sama dengan X kurang 1 adalah fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhi, yaitu Y sama dengan X min 1 akan dipenuhi untuk X sama dengan Y ditambah 1. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Contoh, relasi di sini 1U, 2W, 3V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B, U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Nah, di sini ada contoh untuk fungsi. Fungsi Fx sama dengan X min 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Nah, sini fungsi 1 ke 1 bukan pada, fungsi pada bukan 1 ke 1, bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada, dan juga bukan fungsi. Nah, jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F min 1, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka F1B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible dapat dibalikkan karena kita dapat mendefinisikan fungsi baliknya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikkan
jika ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena balikannya tidak ada. Nah, contoh lagi di sini ada F sama dengan 1, U, 2W, 3V. Dari A, yakni himpunan A itu 1, 2, 3. Dan himpunan B, U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Balikan fungsi F adalah F min 1, U 1, W 2, V 3. Jadinya yang 1, U, 2, W, dan 3V ini dibalikkan. Makanya dinamakan balikan fungsi F. Fungsi yang beresponden. Jadi F adalah fungsi invertible. Nah, jadi ada contoh di sini, tentukan balikan fungsi fx sama dengan x min 1. Nah, untuk penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan x min 1 adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Ini atau one to one. Jadi balikan fungsi tersebut ada, misalkan fx-nya sama dengan y, sehingga y sama dengan x min 1, maka x sama dengan y tambah 1. Jadi balikan fungsi balikannya adalah f min 1, y sama dengan y ditambah 1. Contoh yang ke-15 ya. Tentukan balikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Nah, untuk penyelesaiannya, dari contoh ke-7, kita sudah menyimpulkan bahwa fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu, sehingga fungsi balikannya tidak ada. Jadi, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 adalah fungsi yang not invertible. Jadinya dia itu tidak invertible kayak yang tadi ya. Nah, ada komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F O G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F O G A sama dengan F G A. Nah, contoh ke-16 ini diberikan fungsi G, yakni 1U, 2U, 3V. Yang menentukan A, 1, 2, 3 ke B himpunan B itu U, V, W, dan fungsi. F sama dengan U, V, Vx, W, Z. Yang memetakan B sama dengan U, V, W ke C, X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG 1Y, 2Y, dan 3X. Contoh lagi di sini, diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan s pangkat 2 ditambah 1. Tentukan FOG dan GOF. Jadinya beda antara FOG dan GOF. Yang pertama itu ada FOG, x sama dengan FGX sama dengan fx pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x2 pangkat 2 tambah 1 min 1 sama dengan x pangkat 2. Nah, yang kedua itu ada GOF, x sama dengan G fx sama dengan gx min 1 sama dengan x min 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 2. Nah, selain itu beberapa juga ada fungsi khusus. Yang pertama tuh ada namanya fungsi Floor dan Seiling. Misalkan nih, x adalah bilangan real, berarti x berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari x menyatukan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Fungsi Seiling dari x menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan x. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan x, sedangkan fungsi Seiling membulatkan x ke atas. Beberapa contoh nilai fungsi floor dan Seiling. Nah, di sini 3,5 sama dengan 3, 0,5 sama dengan 0, 4,8 sama dengan 4, min 0,5 sama dengan min 1, min 3,5 sama dengan min 4, dan seterusnya. Di dalam komputer data dikodekan dalam untaian byte. 1 byte terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk mempresentasikan data adalah 125 per 8. Jadinya 16 bit. Perhatikanlah bahwa 16 kali 8, 128 bit. Sehingga untuk byte yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit eksternal. Byte tetap 8 bit, bit ekstra yang ditambahkan untuk bit disebut pending bits. Nah, yang kedua itu ada fungsi khusus, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa
pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Terus A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M Ki ditambah R dengan 0 lebih kecil, R lebih kecil dari M. Nah, beberapa contoh fungsi modulo yakni 25 modulo 7 sama dengan 4, 15 modulo 4 sama dengan 3, 3612 modulo 45 sama dengan 12, 0 modulo 5 sama dengan 0, min 25 modulo 7 sama dengan 3, sebab min 25 sama dengan 7, min 4 ditambah 3. Yang ketiga itu ada fungsi faktorial, contohnya seperti ini. Dan yang keempat itu ada fungsi eksponensial. Untuk kasus perpangkatan negatif, jadinya dia tuh ini kan yang positif dan ini yang negatif. Yang kelima ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik berbentuk y sama dengan a log x, sama dengan a y. Nah, selain itu ada fungsi rekursif. Apa sih fungsi rekursif tuh? Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, contohnya nih n sama dengan 1 dikali 2 kali dan seterusnya. N kurang 1 xn sama dengan n kurang 1 tanda seru ya, xn. Misalnya fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Nah, yang pertama tuh ada basis sama recurrence. Yang pertama tuh basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi dari rekursif. Yang kedua tuh ada recurrence. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminal dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya, sebenarnya argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Jadinya basis sama recurrence ini satu ke satu ya. Nah, contoh definisi rekursif dari faktorial. Basis n sama dengan 1 jika n 0. Yang kedua, recurrence n sama dengan ns n min 1 jika n lebih besar dari 0. Nah, juga ada contoh di sini untuk recurrence. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang fungsi. Nah, berikut sudah ada soalnya, yaitu misalkan himpunan G sama dengan 1, B, 2, C, 3, A, 4, B adalah fungsi dari himpunan A. 1, 2, 3, 4 ke himpunan B, A, B, C, D, dan himpunan F, A, X, B, Y, C, W, D, Z adalah fungsi dari himpunan B ke C, yaitu W, X, Y, Z. Nah, soalnya tuliskan F bundaran G sebagai pasangan himpunan terurut. Nah, sebelum itu kita akan membuat himpunannya terlebih dahulu, yaitu A 1, 2, 3, 4. Dan B sama dengan himpunan B sama dengan A, B, C, dan D. Nah, untuk himpunan C sama dengan W, X, Y, Z. Untuk himpunan G sama dengan 1, B, 2, C, 3, A, dan 4, B. Lalu untuk himpunan F sama dengan A, X, B, Y, C, W, dan D, Z. Nah, sebelumnya saya telah membuat ilustrasinya. Jadi begini, dari himpunan A ini
berisi yaitu yang berisi A. Nah, dari A ini kita pindah ke himpunan B menjadi fungsi GA. Nah, fungsi GA yang ini, fungsi G di sini. Terus kita pindahkan lagi ke himpunan C menjadi fungsi FGA. Nah, lalu bagaimana cara mencari F bundaran G? Nah, sama dengan kita mencarinya berarti dari himpunan A ke C. F bundaran G. Nah, cara mencarinya seperti ini. Himpunan A, yang A-nya itu adalah 1. Lalu ke B menjadi fungsi GA. Nah, 1 ini ke sini jadi 1, B. Nah, lalu lanjut ke himpunan C menjadi FGA. Jadi himpunan fungsinya menjadi B, Y. Nah, di sini kita bisa coret himpunan ini yang B sama B menjadi 1, kita masukkan 1 sama Y menjadi 1, Y. 1, Y. Begitupun seterusnya 2, C, 3, 4, Y. Nah, di sini kan 2, C. Kita cari nih yang ada C-nya. Nah, di sini C, W. Kita coret. Kita hilangkan C-nya. Kita masukkan 2 sama W-nya menjadi 2, W. 2, W. Lalu 3, A dengan A, X. Jadi 3, X. Dan 4, B sama dengan B, Y. Jadi 4, Y. Nah, begitulah untuk mencari F bundaran G. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.